Salam Vincenzian, sesaat lagi kita akan mengikuti Rehavin, renungan harian Vincenzian yang dipersembahkan oleh Romo-Romo Kongregasi Misi. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Yakobis dari kedalaman hati. Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Sahabat Vincenzian yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, gengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelaplah kegelapan itu." Sahabat Vincenzian yang terkasih di dalam Tuhan, hidup manusia seperti bayang berlalu, seperti rumput yang disabit, seperti bunga, pagi berkembang, lucu, sore layu dan kering. Kesementaraan, transisi waktu, ini adalah hakikat kehidupan kita di muka bumi ini, termasuk manusia. Dalam hidup yang serba singkat ini, seperti tanaman tomat yang menggemaskan dan kemudian layu, kita diajak untuk terus dan terus bertanya, dan sekaligus juga berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan hidup kita ini bermakna dan punya arti. Bermakna itu bisa macam-macam, kita bisa diskusi panjang. Tetapi satu hal kita mestinya sepakat, bahwa bermakna itu selalu ada kaitannya dengan orang lain dan sekitar. Nah, pertanyaannya, seberapa sudah bermaknanya hidup kita untuk orang lain di sekitar kita? Entah untuk keluarga ataupun untuk orang-orang lain. Dalam Injil yang tadi saya bacakan ini, nanti sahabat Vincenzian bisa membaca lagi, ini bagus sekali. Tuhan Yesus menekankan kepada kita, janganlah mengumpulkan harta duniawi, tetapi kumpulkanlah harta surgawi. Dengan baik juga Tuhan Yesus mengatakan, harta duniawi bisa berkarat, dimakan ngengat, hilang dalam sekejap. Persis seperti hidup kita, termasuk saya, dalam waktu singkat kita semua bisa punah, kita bisa meninggalkan dunia ini. Pada akhirnya, seberapapun harta yang kita punya, popularitas, nama baik, dan lain sebagainya yang kita agung-agungkan, pada akhirnya kita akan berpulang ditanam dalam tanah yang tidak begitu lebar, dan disitulah akhir hidup kita. Maka kembali lagi pada apa yang saya katakan di awal, dalam kesementaraan ini, juga dalam terang Injil hari ini, yuk kawan-kawan sekalian, kita terus bertanya, apa ya yang membuat hidup kita ini punya makna, punya manfaat, sehingga dalam hidup ini kita benar-benar melihat apapun itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk melayani Tuhan, dan untuk menjadi bermakna ini. Nah, Santo Vincentius dan juga Santa Luisa mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk mencari harta surgawi ini. Jadi mereka mencintai orang miskin, mereka mengajak juga orang kaya untuk mencintai orang miskin. Santo Vincentius sangat ahli dalam hal ini, dalam arti ya dekat dengan orang kaya, juga dekat dengan orang miskin. Sehingga apa? Karya Vincentius yang nyata, terutama untuk mereka yang sangat terpinggirkan, diakui oleh gereja. Santo Vincentius menjadi santo pelindung karya sosial. Dan apa yang ia lakukan berabad-abad yang lalu masih tetap tinggal sampai sekarang spiritnya. Nah, itulah nyata contoh bahwa harta duniawi
kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan untuk sesama itu akan selalu abadi, tak lekang oleh waktu. Berkat Tuhan menyertai kita. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu